Sekarang gini loh Mas, sekarang tujuannya Kang Mas ini ngapain? Jadi Mas ini tidak mau dengan tawaran itu. Saya nggak mau, lebih baik Kang Mas pulang kalau tujuannya lebih. Perlu uang. Iya, saya paham di kondisi ini, untuk membangun ini memang perlu uang. Saya ambil 200 juta. Madu cuma sedikit, dan tersebut ini juga banyak yang perlu. Lebih baik saya nunggu lama proses uang tadi untuk membangun sebuah pondok tapi barokah, daripada secara insaf Ini tidak menghargai saya yang jauh-jauh datang ke sana. kan saya itu udah bilang tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya tidak menghargai, karena tujuan jenengan ini tujuannya tidak baik. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya paham kamar spiritual, saya spiritual, saya paham, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, karena tujuan jenengan ini mohon maaf tidak baik. 200 juta saya tidak akan berjual, lebih baik Kang Mas pergi dari sini. Maju kameramen, jangan terang kali ya, silo. Udah nggak silo kali tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan, nikmat umur, serta nikmat-nikmat yang kita rasakan selama di dunia ini, sahabat. Makanya ini guru saya pernah berdauh, dan saya harus menyampaikan hal itu tersebut, sahabat. Karena Allah pernah berfirman, ketika kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka ingat satu hal, azab Allah sangatlah pedih. Makanya dari sini kita bisa ambil kesimpulan gitu. Jadi rasa nikmat itu bukan terletak dari banyaknya uang, bukan terletak dari rumah yang mewah, bukan terletak dari mobil yang mewah, gitu sahabat. Kenapa? Contoh nih, misalkan uang banyak nih. Arti nikmat itu kita merasakan nikmat gitu, kita merasa enak gitu sahabat. Kameramen, naik lagi sedikit. Nah, jadi arti nikmat itu gini sahabat. Contoh nih, kita punya uang, misalnya orang kaya nih sultan, gajinya tadi itu perharinya itu misalkan 100 juta. Ketika dia itu melihat uang 100 ribu, nggak akan diambil, kan gitu. Jadi yang punya uang 100 juta ini, karena dia punya per hari 100 juta, dia tuh pasti kepingin sama benda atau suatu hal yang keinginan dia tuh yang melebihi dari uang dia tadi, sahabat. Contoh, penghasilan per hari 100 juta. Bisa jadi dia kepingin mobil Lamborghini yang harganya miliaran. Sedangkan dia melihat uang 100 ribu tadi di jalan, alah, biasa saja. Tapi ketika uang 100 ribu tadi ketemu dengan orang yang pas, maka akan luar biasa nih sahabat. Kenapa gitu? Karena nikmat tadi, dia mensyukuri gitu. Jadi kunci nikmat itu adalah ketika kita mensyukuri apapun yang kita miliki. Itu sahabat. Bahkan uang 2.000 rupiah pun ketika itu dipegang, dimiliki sama orang yang bersyukur, itu nikmatnya luar biasa sahabat. Jadi kunci nikmat itu tadi adalah ketika kita selalu mensyukuri. Makanya kalau misalkan kita selalu bersyukur, itu nggak ada gitu yang namanya itu ngerasa kekurangan. Bukan berarti kita ngerasa nggak punya sambat, kita nggak sambat gitu. Itu manusiawi. Tapi ini ketika kita bersyukur, ya sesambat apapun tetap serasa nikmat. Karena kan rasa nikmat tadi. Jadi yang kita punya, kita rasain nikmat. Jadi itu pikiran itu nggak traveling langsung over, pengen yang lebih. Karena dengan ini Allah kasih makanan ini, dengan Allah memberikan uang yang segini, maka itu kita menciptakan rasa syukur, kita bisa bersyukur, maka terasa nikmat sahabat. Sedangkan orang yang kaya, dia makan ayam, bisa pikiran dia tuh, besok makan apa? Enak nih, makan udang, makan spaghetti, gitu. Tapi orang yang ini, yang sederhana, ya mudah-mudahan aku bisa makan. Itu sahabat. Jadi Masya Allah, intinya kita tuh selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur akan Allah tambah nikmat tersebut, dan yakinlah itu. Tak lupa salam dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insya Allah dengan kita bersalawat, dengan kita membaca hadis-hadis, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah dalam berdakwah, insya Allah sahabat kelak kita semua mendapatkan syafaat. Jadi untuk sahabat-sahabat sekalian ya, jadi di zaman yang edan ini banyak beberapa oknum yang adu domba antara ulama dengan habaib.
antara ulama dengan ulama, antara ustadz dengan ustadz. Yang mudah-mudahan kita nggak terprovokasi. Yang mana saya menyarankan kita doakanlah para ulama, para habaib, para pendakwah, supaya mereka itu diberikan Allah kesehatan. Karena apa? Mereka ini adalah penerus perjuangan baginda Rasulullah dalam berdakwah. Itu sahabat. Jadi kita doakan kesehatan para ulama habaib. Mudah-mudahan para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para pendakwah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat, salam sayangku untuk para sahabat semua, para sedulur yang di dalam negeri maupun di luar negeri, dari Taiwan, Hong Kong, Dubai, Arab Saudi, Singapura, Hong Kong, dan negara-negara di luar. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Apa yang dihajatkan, diniatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Apabila sahabat di luar sana yang sekarang ini Allah berikan penyakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut. Amin Allahumma amin. Bismillah, kita yakin sama Allah. Karena ketika kita yakin sama Allah, maka ada hakul yakin, hak dari keyakinan kita. Karena Allah itu maha adil. Maha adil Allah itu. Jadi ada namanya hakul adab. Jadi hak kita. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan hak, ya kita harus juga tahu hak Allah itu seperti apa gitu. Itu sahabat. Jadi di malam yang mulia ini, sangat berbahagia ini, ya alhamdulillah saya kedatangan tamu nih sahabat. Nah, Mas Broto, nah. Iya. Mas Broto nih. Iya. Kayaknya dari gerak-gerik gayanya masih dari asli di mana, Mas? Jawa Banyuwangi masih. Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, alhamdulillah. Jadi gini, Mas, ini sebelumnya nih kan di sini saya kalau misalkan ada tamu tuh kebanyakan sering saya live kan nih, gitu Mas ya. Jadi ini karena di sini juga kan konten saya ini kan tujuannya tuh kan untuk mengajak supaya saudara kita di luar sana tuh lebih cinta dengan sholawat. Iya. Jadi saya sholawat dulu ya sebelum Iya, kita bahas-bahas di sini. Nah, baik sahabat-sahabat, sebelum kita sholawatan dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawmaz ziham ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Kita balik lagi istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidana ilman nafi'an wa ghafiqna amalan makbula wa wahablana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha alaina taubatan nasuha. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waghfiqni amalan salihah amalan makbula. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah kuatkan iman kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari sifat dengki, sifat iri, sifat sombong. Mudah-mudahan biiznillah yakin kepada Allah. Makanya kita selalu kepada Allah. Jika merasa iman kita itu kurang, iman kita itu tidak kuat, tapi kita masih mengharapkan namanya syafaat. Caranya apa? Perbanyaklah kita berkumpul dengan ahli sholawat, perbanyaklah kita bersolawat, insya Allah. Dengan kita kepada Rasulullah, dengan cinta kepada para habaib, seperti janji. Siapa yang menjaga dan menyayangi seluruh keturunanku, akan aku beri syafaat nanti di yaumul mahsyar. Insya Allah semua berolong umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat. Ini gimana saya duduknya nih? Ini saya segini, datang sepul. Biasa aja Mas. Biasa saja. Ini Mas tadi ini katanya Mas kan mau udah konfirmasi. Minta. Maksud dan tujuan. Tujuan tuh apa? Kayaknya nih wow gitu ya. Saya ingin membeli madu dan zikir itu karena saya udah melihat video Mas Ri kan di YouTube gimana gitu. Maksud saya datang kemari hanya untuk itu. Mungkin tawarannya ya lumayan lah. Maksudnya gini, Kang Mas nonton video saya, Iya. melihat madu ruqyah ini sama tasbih ini juga yang dimiliki Sunan kan gitu kan. Benar. Mas katanya tadi bilang terucap bahwasannya biar Mas tuh menyediakan uang yang lumayan. Iya. Itu gimana coba jelaskan? Iya, saya jujur saja 1 juta saya mau beli 1 juta. dengan harga 1 juta. Tapi gini, masa Mas Broco dah? Iya. Mbah Broco apa Mas Broco? Mas Brojo, panggil aja itu. Mas Broco. Gini Mas Broco. Ini kan madu ini kan ya nih, ini madu ini. Ini kan madu ini kan udah saya asmain dengan sholat burdah kan gitu. Jadi di sini bukannya saya tuh milih-milih ndak gitu kan. Karena madu ini nih memang stok itu cuma tinggal sedikit gitu. Jadi di sini memang saya fungsikan, saya kasih memang benar-benar orang butuh. Gitu. Di sini saya maaf ya. Sebelum Kang Masnya tuh gini, karena saya mau nanya dulu. Saya heran gitu. Padahal kan saya jual madu kan pas sekarang gara-gara nonton YouTube nih. Iya. Info ini gitu kan. Kok Mas tuh langsung to the point mau beli madu ini 1 juta. Dan tasbih tadi mau dijual berapa? 1 juta juga. Iya, sama aja. Berarti madu sama ini 2 juta. Iya. Itu makanya saya heran. Padahal saya jual tasbih nih itu di market 500.000 admin ya. 500.000 cuma. Ya saya karena lihat video Mas Ri kan, jadi saya pun ingin mencoba. Maksudnya ingin memiliki. Mencoba lah khasiat itu. Iya, ibarat kalau mencoba itu kan maksudnya memiliki Iya, kan. benar. Kalau mencoba sekitar dipegang atau dipakai itu dong mencoba, kayak dimiliki. Tapi gini, nih Mas Proco ya, saya maaf nih ya. Karena ini kan saya takut ini kan bukan tasbih sembarangan juga, Iya. yang gitu. Jadi memang saya tuh nggak berani ngasih ke sembarangan orang gitu Mas Proco. Intinya gini aja. Udah, saya bilang kan 2 juta. Mana nih? Madu 2 juta, tasbih 2 juta. Mana kameramen? Hah? Ini jangan Mas. Gimana sahabat nih? Tasbih mau dikasih 2 juta. Madu mau dibeli 2 juta. Padahal ini saya tasbih nih sahabat. Ini saya nggak tahu nih Mas Brojo nih, gara-gara konten ini saya nggak tahu. Mau dimaharkan 2 juta sahabat. Sama madu ini juga dimaharkan 2 juta jadi 4 juta. Menurut sahabat gimana sahabat? Ini saya kasih nggak nih? Jangan sampai gagal Mas Ri, karena saya jauh-jauh dari sana. Datang kemari hanya untuk ini. Iya, gini loh Mas Brojo kan. Karena saya juga ngerasa aneh gitu. Padahal kalau misal Mas Brojo tadi tuh nggak ngasih harga, namanya juga orang butuh kan pasti nggak tahu lah Mas, saya butuh ini kan gitu kan. Emang ini saya maharkan, bukan saya menafik. Karena kan saya maharkan ini juga memang saya butuh uang itu memang untuk bangun sebuah pondok yang mana akan dibuatkan majelis sholawat di situ. Tapi kalau misalkan Kang Mas mau ngasih harga 2 juta, maaf nih ya sebelumnya. Maaf kalau menyinggung kan gitu. Yeah. Saya juga melihat, saya nggak tertutup gara-gara saya ini butuh uang, saya merelakan biaya besar. Itu saya nggak mau seperti itu. Gitu.
Kok bisa kepingin gitu memiliki tasbih itu kenapa coba? Karena saya melihat video aja, ingin menyaksikan apa benar khasiatnya. Dan kalau memang pun tidak mau harga segitu, udah 5 juta. Mana kah? Ini kejadian kayak si Husin nih, kan? Ini mana mana? Yos. Ya sabarnya jadi kayak di Husin. Ini saya heran tuh, kenapa orang berebut sama tasbih? Malah ini tasbih biasa. Nggak, tasbih ini saya nggak pernah bilang tasbih ini punya kesaktian, Mas. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Dia cuma tasbih biasa untuk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Cuma gitu doang. Subhanallah, subhanallah. Nggak lebihnya. So, heran kok banyak orang yang mau merebutkan tasbih ini gitu loh. Itu kenapa coba? Hah? Hanya itu aja Mas Ri. Jauh-jauh dari Banyuwangi. Hanya untuk itu. Tapi saya masih ragu sama jenengan ini gitu. Karena gini loh Mas, maaf ya. Namanya juga ini kan sudah diselawati burdah gitu kan. Yang saya takutkan karena khasiat ini luar biasa, yang saya akui memang. Karena luar biasa itu kita tuh jadi tenang gitu. Apalagi memang atas izin Allah, keyakinan atas izin Allah sudah dibuktikan memang. Jadi kalau misalnya kita punya dagangan, udah gitu ibarat kita punya sakit gitu kan, ada anak malas ibadah, kalau pakai ini atau di rumah ada ini, insya Allah apa hajat kita, tapi karena Allah itu insya Allah bisa mujarab. Makanya saya takut ini disalahgunakan sama oknum. Nah, itu yang saya takutkan. Makanya saya nggak segampang itu gitu. Jadi tidak diperbolehkan nih Mas Ri. Tapi mas kok tiba-tiba kok ngegas gitu loh rasanya. Bukan saya ngegas, saya kan jauh-jauh dari Banyumas, datang kemari hanya untuk madu dan tasbih. Dari Banyumas, oh. Nah, Ini dari tanpa Banyuwangi. Kan sahabat, bukan kameramen ya? iya Mas. Jadi mas ini, betul itu. mas ini sebenarnya dari mana coba? Hah? Banyumas saya. Dari Banyumas. Soalnya saya nggak tahu nama daerah Jawa-Jawa itu betul mas. Hah? Yang maksudnya gini loh. Bukan di sini mas hebat enggak. Bukan berarti saya sok jual mahal enggak. Kalau misalkan saya mau jual mahal, mas kasih tawarin 5 juta langsung saya lepas. Tapi saya enggak itu, saya enggak butuh itu, saya enggak butuh harta. Ya saya jual ini nyari barokah. Karena saya tahu khasiatnya, makanya saya ingin memberikan sama orang yang benar-benar butuh. Bisa aja saya buat gratis, tapi kan memang saya butuh uang itu memang untuk majelis. Tapi kan dengan harga normal. Jadi kalau bisa, walaupun orang nggak memiliki uang, bisa menggunakan dengan biaya 500.000 tasbih tadi. Jadi memang benar tidak dikasih. Iya. Kalau misalkan saya nggak ngasih gimana kira-kira? Ya tidak jadi masalah juga. Buat penonton, buat sedulur semuanya, diingatkan tasbih dan madu ini tidak ada khasiat apapun. Ingat semua, jangan ada yang mau beli. Loh, boleh. kamu suka tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ih, sobat nih, saya jadi aneh gitu. Kan saya di sini memang nggak ngasih karena Mas Ri kan jualan di sini kan? gini, iya gini mas. Bukan berarti ya, saya tuh jual bukan berarti gini. Bukan berarti saya mau kaya enggak. Kan sudah saya bilang, kalau saya tuh jualan mau nyari untung lebih, ini saya kasih. Saya tuh melihat dari niatnya. Kalau nggak bisa nggak akan ngasih. Niat saya kan membeli. Ya setelah dibeli kan, habis itu kan saya takutnya digunakan untuk enggak. Itu terserah saya, sudah saya beli kan. Ya berarti kan tujuannya enggak baik gitu loh. Nah, Jadi itu aja lah Mas Ri. Kemana? Kasih tidak itu aja. kemana nih? Udah gini ya Mas Ri, 10 juta. Dari madu, tasbih, Madu 10 juta. tasbih 10 juta. Waduh, jadi 20 juta gitu. Jangan jauh-jauh. Ini sahabat ya, kalau misalkan 20 juta nih sahabat, itu udah bisa untuk buat pondok tuh sahabat. Bisa buat satu ruangan tuh ya kameramen ya. Cukup kan? Gimana sahabat nih ya? Tapi saya yakin, saya tetap berteguh pendirian. Kok ini pasti banyak yang mau. Walaupun Kang Mas bilang nyuruh nggak ada yang beli, tetap banyak yang mau. Karena ini luar biasa barokahnya gitu. Jangan-jangan penipuan ini Mas Ri. Penipuan gimana? Manfaat, khasiatnya. Kalau memang penipuan, kalau saya nipu dari mencari keuntungan pribadi nih. Nah. Bisa aja kan saya terima 20 juta, tapi saya nggak mau. Kan logika seperti itu kan? Hah? Kan logika seperti itu. Saya juga nggak akan mau 20 juta. Ya kameramen ya? Iya Mas. Gimana sahabat? Logika nggak gitu ya? Kalau misalkan niat saya memang ini mau kayak ngejual, kalau memang saya mau namanya juga menipu itu kan pasti kan
karena keuntungan pribadi, sahabat. Tapi di sini saya nggak mau nyari keuntungan pribadi. Menurut sahabat lah, kira-kira gimana? Saya kasih nggak nih? Ini 20 juta tadi ya? Iya. Tasbih 20 juta, Madu 20 juta. maka 20 juta. Maksud logika nggak, sahabat? Berarti ada tujuan yang tertentu gitu. Dan bahasa Mas ini pun makin lama makin tinggi. Sempat ngomong tadi, netizen saya nggak usah beli karena ini palsu. Loh, kalau palsu kenapa Mas kemari? Saya hanya ingin memilikinya. Ya iya. Cuman kalau misalnya Kang Mas ini memang ada memang benar-benar butuh. Mengharapkan barokah ini, saya kasih. Dengan 500.000 saya kasih. Terus sahabat nih ya, ini bagusan daripada saya kasih Kang Mas. Bagusan saya kasih netizen dengan harga 500.000. Ini serius saya ngomong. Daripada 20 juta nggak berkah. Saya nggak butuh kaya. Hah? Saya gimana? Kenapa abang? Aduh, jika Mas itu tiba-tiba kayak aduh gitu. Maksudnya gimana coba? Ini apa nih Mas Rento? Biar kayak mana biar dikasih gitu. Saya nggak akan mau Mas terpancing. Saya nggak akan terpancing. Gimana lagi Mas ya? Jauh-jauh saya datang kemari. Ya, terus misalnya jauh itu ya gimana Mas? Oh, ya saya di sini bukan nggak merugikan Masnya, karena dia niat Kang Mas ini kan terus itu nggak baik loh. Itunya. Nggak baiknya dari segi mana Mas Ri? Karena secara logika juga kan. Dengan ini saya mahar 500.000 doang. Kang Mas nyuruhnya 20 juta. Kan nggak logika. Kan sayang 20 juta itu untuk kayak gini coba. Hah? Lo salah gunakan. Udah sahabat, buruan sahabat. Ini mau saya kasih sama, menurut sahabat saya nanya. Ini saya kasihkan nggak dengan harga 20 juta. Tapi saya yakin, sahabat pasti ada yang beli 500.000. Bukan saya dapat 500.000 berkah daripada yang 20 juta. Dan saya itu 500.000 tadi memang karena mau dibuat pondok, majelis sholawat. Menurut sahabat di order. Mau Kang Mas bilang kata nggak ada yang beli, nggak ada yang mau beli, ya itu mereka nggak akan percaya sama jenengan. Sudah yakin Mas Ri? Tidak terima tawaran ini? Saya yakin. Yakin 100%? Saya yakin 100% saya nggak akan nerima. Dan hanya seperti ini kita berdebatnya. Jauh-jauh saya datang kemari. Cuman ini aja pembicaraan kita. Gitu. Iya kan, kok kemarin kan silaturahmi, nggak salah. Iya benar. Ini kalau misalnya Pak RT tahu pun, Pak RT pun tuh kejut ya kan? Iya. 20 juta, sama kayak Usain. Ini sahabat ya, kira-kira gimana sahabat nih? Tanggapan sahabat lah nih, soalnya kayak Masnya nih ngotot gitu. Buruan sahabat aja yang order sahabat, daripada saya kasihkan sama Mas Usain, sahabat aja yang order. Jadi gimana Mas Ri? Ini yang benar nggak dikasih, benar-benar nggak dikasih. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak akan ngasih. Saya nggak akan ngasih, demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak akan ngasih. Walaupun Mas itu mau ngasih menukar sama kayak mobil sama apa, saya nggak akan tergiur. Saya nggak tergiur akan kemewahan duniawi. Tapi Mas ini kayaknya dari pandangannya tuh maksa gitu. Ini hati-hati, kamera tuh saya pegang, jadi bisa diambil nih. Diambil paksa pula nanti. Bayar nih. Hah? Mana coba? Begini Mas. Saya tahu Mas ini jauh-jauh dari Banyuwangi. Tidak dari mungkin saya paksakan kan? Gimana? Tidak mungkin saya memaksakan untuk memilikinya kan? Maksa dalam hal? Maksud secara kekerasan? Bisa jadi kalau Mas. Negara ini punya undang-undang. Nggak bisa kita sembarang kekerasan. Saya juga nggak takut. Hah? Negara ini punya undang-undang. Negara ini punya hukum. Ini hak saya dong. Saya mau ngasih nggak mau ngasih, ini hak saya, terserah saya. Bahkan netizen saya juga banyak yang nggak setuju. Tapi kenapa jenengan nih kok jauh-jauh dari Banyumas ya? Dari Banyumas kemari, Mbak Brojonya jauh-jauh kemari hanya untuk memiliki ini. Itu. Berarti niatnya udah lain gitu. Kalau misalnya udah lain itu gimana coba kameramen? Iya kan? Ya Mas. Oh, niatnya sudah lain. Ya iya. Gitu. Pasti positif niatnya udah lain gitu. Kenapa gitu sampai segitunya gitu loh? Ya karena saya ingin memiliki saja. Yang memiliki dalam hal? Berarti kan ada berarti gini loh, masih ada tujuan gitu loh.
Ya benar, saya ada tujuan datang kemari hanya membeli ini, bukan yang lain, hanya membeli tasbih dan madu ini aja. Sekarang gini loh Mas, sekarang tujuannya Kang Mas ini ngapain? Kalau emang tujuan ini tidak baik, lebih baik Kang Mas pulang. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau memang tujuan yang jenengan tidak baik, lebih baik pulang. Jadi Mas Rini tidak mau dengan tawaran itu. Saya tidak mau, lebih baik Kang Mas pulang kalau tujuannya tidak baik. Mas Rini kan perlu duit, perlu uang. Iya, saya paham di kondisi ini, untuk membangun ini memang perlu uang, perlu biaya. Tapi saya nggak akan tergiur kalau misalkan yang memberi itu dan dia nggak baik. Tapi kan itu lama dengan harga segitu. Ya lebih baik sama saya. Udah gini aja, semua saya ambil 200 juta. 200 juta gini loh Mas. Madunya cuma sedikit. Madu cuma sedikit dan tasbih ini juga banyak yang perlu. Lebih baik saya nunggu lama proses uang tadi untuk membangun sebuah pondok tapi barokah daripada secara insan tapi nggak berkah. Saya yakin kok masih banyak netizen yang akan membeli ini. Karena mereka merasakan barokah nggak seperti Kang Mas otak licik. Berarti Mas Rini tidak menghargai saya yang jauh-jauh datang ke sana. Kan saya itu udah bilang tanpa mengurangi rasa hormat. Bukan berarti saya tidak menghargai. Karena tujuan jenengan ini tujuannya tidak baik. Kalau tujuan jenengan ini baik, ya saya respon dengan baik, gitu loh. Saya paham jenengan ini spiritual. Kita sama-sama spiritual. Saya paham. Kalau berarti saya tidak bisa menghargai orang. Tapi seharusnya jenengan datang ke tempat saya ini dengan rasa sopan juga, gitu loh. Sekarang gini aja lah Kang Mas. Sekarang gini aja Kang Mas. Ini saya naik sama netizen. Kira-kira ini saya kasih apa nggak sama Mas Jambrong ya? Hah? Kira-kira saya kasih nggak? Komentar sahabat. Memang dengan tawaran 200 juta semua dihabis. Cuman takutnya kalau misalnya diambil sama si Mas apa tadi? Mas Brojo. Mas Brojo, Mas Jambrong. Mas Brojo. Dengan tahun 200 juta. Dengan biaya 200 juta. Itu pasti saya langsung bisa bangun pondok tadi. Tapi saya memang di sini mencari berkah, sahabat. Menurut sahabat lah gimana, sahabat? Silahkan komentar, sahabat. Ini saya kasihkan nggak nih tasbih ini sama madu ini? 200 juta ini, tapi saya yakin, sahabat. Tapi tergantung sahabat ya, gimana mau memboleh apa enggak. Tapi saya yakin dan percaya lebih baik tasbih ini saya maharkan sama sahabat dengan harga 500.000, saya mendapatkan barokah dari Allah Ta'ala. Karena niat sahabat itu baik membelinya, tujuannya baik, nggak ada tujuan yang enggak. Jadi gini aja Mas Brojo, ini mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, ya. Lebih baik sekarang ini Kang Mas pergi aja dari sini. Hanya seperti itu saja. Iya, kan tujuan Kang Mas tidak baik. Ini saya maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya paham Kang Mas spiritual, saya paham. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, karena tujuan jenengan ini, mohon maaf, tidak baik menurut saya. Gitu. Tapi mohon maaf ya, jangan sampai gara-gara ini ada selisih paham, tidak bersaudara, kita semua saudara. Tapi saya mengharap sekarang Kang Mas pergi. Ya udah, dari semua ya. Saya nggak akan tergiur dengan tawaran itu. Walaupun kata 200 juta, saya nggak akan tergiur. Lebih baik Kang Mas pergi dari sini. Baik sahabat-sahabat, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini sahabat, walaupun banyak orang ini banyak banget yang nawarin, saya nggak tahu kenapa banyak banget yang nawarin. Jadi gini, saya lebih milih sahabat-sahabat yang memaharkan dengan biaya 500.000 daripada saya kasihkan ke orang lain kalau niatnya. Makanya saya sampaikan ke admin, kalau ada yang nanya tentang tasbih ini sama dunia, tanya hajat niatnya itu apa? Ya admin ya, niatnya itu untuk apa? Untuk kan monggo silakan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang memaharkan tasbih ini, karena barokah dan niatnya kan uang tadi itu untuk membantu Mas Ri dalam membangun pondok majelis tadi sahabat, walaupun kecil barokah kan gitu. Jadi silakan nih ibu sahabat ya, mungkin sahabat sudah tahu tasbih ini dan asal mulai itu dari mana mungkin sahabat tahu. Jadi silakan sahabat di order di nomor 0813 9772 3334. Saya ulangi di nomor 0813 9772 3334 atau nomor yang di bawah ini sahabat. Dan juga madu ruqyah burda ini dengan harga 350.000 saja. Tapi niatnya mengharapkan barokah dari Allah Ta'ala. Jadi biar saya mendapatkan barokah juga. Jadi kalau misalkan admin, nanti kalau ada dari HP mau bilang saya mau minta sekian juta, jangan dikasih. Ya, Mas. Jangan dikasih. Kita di sini mengharapkan berkah dari Allah, nggak mengharapkan kekayaan. Karena dunia ini sementara sahabat.
Ya, dunia ini sementara. Mau sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, tidak dibawa mati. Itu aja sahabat-sahabat. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ucap salawati, tinggalkan maksiat. Salam sayangku.